Bab 1796. Namun, pemilik rumah malam bersenandung, bagaimana kamu bisa menangani masalah ini jika kamu telah meninggalkan anakku? Dia sampai kepada saya lebih dulu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan penguasa keluarga malam berkata, apa yang kamu lakukan dengan bantuan orang luar untuk permusuhan antara keluarga malam kita dan Tian Shazong? Maaf, tapi aku suka usil. Selain itu, dia memanggilku Shifu. Bagaimana menurutmu? Lin Tian menertawakan Tuan Malam. Penguasa keluarga malam menatap Shaiyuan. Jika orang lain di keluarga malam tidak tahu identitasnya, tetapi dia benar-benar mengetahuinya, jadi dia menatap Shaiyuan dan berkata, saya tidak menyangka bahwa sekte penguasa Tiansha di aula harus memiliki makhluk abadi lokal sebagai tuannya. Jika itu tersebar, itu akan ditertawakan oleh seluruh dunia abadi. Tapi Shaiyuan menertawakan Tuan Malam. Tuan Malam, jangan bilang saya pikir dia adalah seorang master. Ini negeri dongeng. Banyak orang besar yang bersedia memujanya sebagai tuan mereka. Kamu bisa menyombongkan diri. Malam itu, tuannya bersenandung, dan Shaiyuan bercanda, jika kamu tidak takut, kamu bisa melakukannya, tapi kamu boneka peri, di depan tuan kecilku, adalah dekorasi. Penguasa keluarga malam tidak percaya, boneka abadi tingkat surgawi itu mungkin dikendalikan olehnya, tetapi boneka abadi tingkat emas ini, dan raja boneka abadi ini, dengarkan saja aku. Tapi Shaiyuan menggoda, itu belum tentu benar. Tidak percaya? Baiklah, aku akan membuatmu diam. Tuan Malam selesai, mengeluarkan seruling, dan kemudian memainkan suara aneh. Lin Tian tahu bahwa ada terlalu banyak boneka peri emas, dan mereka kuat untuk dilawan. Jadi dia berencana untuk memulai dari raja. Melihat banyak hantu Lin Tian, boneka peri ini tidak tahu mana Lin Tian yang asli. Sementara Tuan Malam tertawa, pikirkan dengan sihir, boneka peri ini tidak akan mengenalinya. Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi mengunci Raja Abadi dan langsung menggunakan kekuatan jiwa Raja Abadi. Oleh karena itu, keterampilan mempesona neraka ini sangat kuat. Itu langsung menjerat roh Raja Abadi. Tuan Malam terkejut dan memerintahkan Raja Abadi lainnya untuk membunuh. Boneka abadi itu segera memulai satu persatu untuk mengunci Lin Tian, dan dengan momentum yang sangat besar, mereka menghancurkan semua bayangan jahat Lin Tian. Lin Tian menghilang, dan semua orang saling memandang, sementara Tuan Malam tertawa dan berkata, mengapa? Sembunyikan dan berpikir itu baik-baik saja. Lin Tian dalam kegelapan tahu bahwa Jin Xian mengerikan. Selain itu, ini adalah boneka peri. Jadi Lin Tian menggunakan boneka peri itu untuk menyerang boneka peri itu satu persatu untuk membingungkan mereka. Tapi boneka surgawi ini sama sekali bukan saingan dari tingkat abadi emas. Mereka semua terluka parah. Pemilik rumah malam juga sangat bangga. Adapun Api Malam, dia melihat sekeliling dan berkata, wah, apakah kamu tidak gila? Malam Kurang Timur juga berteriak, pengecut, memiliki kemampuan untuk keluar. Cheng Feng dan yang lainnya khawatir. Bagaimanapun, boneka peri ini benar-benar mengerikan, dan serangannya sangat galak. Bahkan Shaiyuan sedikit gelisah. Dia takut Raja Abadi akan mulai, tetapi Tuan Malam melihat bahwa Lin Tian tidak bisa keluar. Jadi dia bersenandung, jika kamu tidak bisa keluar, aku akan menjaga orang-orang ini. Setelah itu, penguasa malam memerintahkan boneka abadi emas, turunkan semua orang ini. Boneka peri segera bergegas ke arah mereka, dan kemudian mereka siap untuk bertarung. Melihat bahwa dia akan menyakiti Luda dan yang lainnya, susunan di sekitarnya mulai menyerang boneka abadi itu dan orang-orang dari keluarga malam. Murid-murid keluarga malam memarahi satu persatu, ada apa? Angin Api Malam juga ragu, ayah, barisan kita, bagaimana cara menyerang kita? Nightless Is tidak memiliki tubuh, hanya bisa dengan cepat melarikan diri ke sisi Tuan Malam berkata, ayah, bantu aku. Penguasa malam membuat boneka abadi melompat satu persatu untuk memblokir serangan dari langit. Boneka abadi ini tidak takut mati, jadi mereka diizinkan untuk menyerang. Lin Tian dalam kegelapan tertawa dan berkata, kamu benar-benar bisa membuat boneka abadi ini berfungsi sebagai perisai daging. Wah, itu strategi. Malam itu, pemiliknya berkata dengan bangga, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, Anda tidak berpikir saya tidak dapat membantu Anda. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain susunan ini? Tuan Malam membenci, tetapi Lin Tian berkata dalam kegelapan, jangan khawatir, tunggu sampai aku menjatuhkan Raja Perimu. Ambil Raja Periku? Lucu, hanya kamu? Lin Tian tersenyum, aku. Saya tahu banyak musik. Sekarang, saya sedang membuat piano, jadi jangan ganggu saya. Membuat piano? Apa yang kamu lakukan, nak? Mainkan aku seperti monyet? Tuan Malam bersenandung, dan kemudian memerintahkan Raja Abadi, pergi, keluarkan orang itu dari barisan. Ketika Raja Abadi mendengar perintah itu, dia segera berubah menjadi bayangan, bergegas ke udara, dan kemudian satu kepalan tangan terpisah dari udara, menghancurkan area susunan. Ketika orang-orang melihat kekuatan Raja Abadi, mereka terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Raja Abadi begitu mengerikan. Tuan Malam berkata dengan bangga, wah, menurut kecepatan ini, dalam waktu singkat, Raja Abadi dapat menghancurkan susunan di sekitarmu dan mencari tahu di mana kamu bersembunyi. Lin Tian tidak peduli.
itu belum tentu. Tuan keluarga malam bersenandung dan terus membuat Raja Boneka Xian meningkatkan kekuatannya. Namun, Raja Boneka Xian benar-benar kuat. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang menjadi lawannya. Jika saya berada di puncak saya bisa bertarung dengannya. Sekarang, saya khawatir saya tidak bisa membawa satu pukulan pun, kata Shaiyuan. Luda juga mulai khawatir. Bagaimanapun, Raja Abadi itu mengerikan, tetapi Cheng Feng berkata, pria besar, katamu, dewasa, bisakah kamu melakukannya? Tentu saja, kata Luda kata Cheng Feng, tetapi Jin Lanqin berkata, kekuatan Raja Peri ini sudah sangat kuat di antara para dewa emas. Jika makhluk abadi lokal terkena, mungkin untuk bersemangat. Shaiyun juga tahu, tetapi dia berkata, jangan khawatir, saya tuan kecil, saya punya rencana lain. Tetapi api malam berkata kepada Tuhan, ayah, turunkan orang-orang ini terlebih dahulu. Penguasa malam memerintahkan salah satu boneka peri emas, silakan dan turunkan mereka. Boneka peri segera terbang keluar, dan Shaiyuan segera melepaskan pasir, melilit dengan peri emas, tetapi boneka peri tidak akan sakit, dan kekuatan ledakannya sangat kuat, langsung mengguncang pasir untuk terbang, dan kemudian kolom air naik ke langit. Kolom air langsung menutupi semua pasir bersama-sama, akhirnya membuat bola, menabrak tanah, Yuan pasir segera tampak basah, dan kemudian tertekan, bagaimana kamu bisa bermain seperti ini? Angin api malam diajak, tidak menyangka Tuan Klan Tiansha, kemampuan ini Bah, jika aku tidak terluka, aku bisa membunuhnya dengan satu tangan. Shaiyuan tidak mau mengatakannya. Oh, apakah itu sangat kuat? Malam itu, api itu luar biasa, tetapi pemilik rumah malam tertawa, Tuan Sha, saya akan membawa Anda turun dan memberikan Anda ke rumah Sisian hari ini, sehingga kami dapat menguntungkan rumah malam. Mimpi. Shaiyun menatapnya, lalu dengan cepat mundur, tetapi boneka peri itu menyusul. Bab 1797. Shaiyun terluka. Kecepatan lawan sangat cepat. Dia akan menyusulnya. Ketika dia menyerang Shaiyun, ada suara piano di udara. Suara sitar ada di sana-sini. Boneka peri berhenti satu persatu, dan kemudian berdiri dengan linglung seolah-olah mereka telah diserang oleh kejahatan. Penguasa malam itu terkejut. Dia dengan cepat terus memainkan seruling. Namun, seruling tidak bisa membangunkan boneka abadi, yang membuat penguasa malam terlihat sangat berbeda. Ini, ada apa? Kemudian mereka melihat Raja Abadi jatuh dari langit, seperti raksasa, berdiri di depan mereka. Sementara itu, Lin Tian duduk di bahu raksasa itu dan bermain piano. Suara yang dikeluarkan oleh instrumen ini benar-benar mengejutkan boneka abadi ini. Melihat kegembiraan besar Shaiyun, dia berkata kepada Lin Tian, Tuan kecil, saya tahu Anda bisa melakukannya. Cheng Feng tercengang, tetapi Jin Lanqin terlihat aneh. Apa suaranya? Mengapa itu sangat kuat? Luda menghela nafas, Tuan, ini masih sebagus biasanya. Penguasa malam menatap Lin Tian dan berkata, wah, apa suara pianomu? Awan peri memiliki fungsi mengendalikan jiwa, terutama boneka, yang dikendalikan secara langsung. Lin Tian berkata sambil tersenyum saat dia bermain. Klan Xianyun? Bagaimana bisa? Penguasa malam menatap, dan api berhenti malam itu. Dia dengan cepat memberitahu Tuhan, ayah, mari kita mundur dulu, atau jika orang ini mengendalikan boneka peri ini, kita akan selesai. Tentu saja, penguasa keluarga malam tahu itu, jadi dia memberitahu orang-orang dari keluarga malam, ketika saya memberi Anda perintah saya, semua orang akan mundur ke arah yang berbeda. Mereka semua terkejut sekaligus, dan kemudian mereka semua penuh energi. Lin Tian merasa bahwa orang-orang ini tidak terlihat benar, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, apa? Kaget? Tuan Malam tidak berbicara, tetapi berteriak, mundur. Orang-orang ini segera menyebar, dan Shaiyun memarahi, sialan, lari saja. Lin Tian mengerutkan kening, lalu mengirim Raja Hantu, melewati boneka peri ini, dan memerintahkan kepada boneka peri ini, turunkan orang-orang ini. Boneka abadi bergegas keluar satu persatu. Setelah beberapa saat, sebagian besar keluarga malam ditangkap. Di antara mereka, penguasa keluarga malam dikawal oleh boneka abadi. Tapi Tuan Malam menertawakan Lin Tian, wah, putra sulungku telah membawa putra bungsunya ke rumah Sisian. Lalu, Lin Tian menatap penguasa malam, dan penguasa malam mengeluh, selama rumah Sisian tahu, itu akan mengirim seseorang untuk membersihkanmu. Itu terserah mereka. Lin Tian mencibir, dan Tuan Malam berkata, jangan berpuas diri, cepat atau lambat kamu akan mati. Lin Tian mengabaikan ini dan langsung memberi penguasa malam segel jiwa. Penguasa malam tahu bahwa jiwa abadi Lin Tian jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Ini membuat Tuan Malam takut untuk melihat Lin Tian dengan ngeri, dan Lin Tian menatapnya dan tersenyum, jangan khawatir, aku akan berbicara denganmu nanti. Si penguasa keluarga malam gemetar ketakutan, dan Lin Tian menjatuhkan sisa keluarga malam. Adapun Shaiyun, dia datang dan bertanya, Tuan kecil, apa yang harus saya lakukan sekarang? Segera rumah abadi barat akan mengirim orang ke sini. Kami akan memanfaatkan tempat ini dan boneka abadi ini untuk melakukan sesuatu. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Ketika Shaiyun mendengar ini, dia sangat senang.
Biksu kecil, apakah kamu akan selingkuh lagi? Apa itu selingkuh? Ini adalah siasat. Sudah berapa kali aku mengingatkanmu? Lin Tian membencinya, dan Shayun berkata sambil tersenyum, Tuan kecil, aku tahu itu. Lin Tian tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia meminta Tuan Malam untuk memperbaiki rumah malam bersama dengan orang-orang itu dan Xian Gu. Pada saat yang sama, dia terus mengatur beberapa susunan. Cheng Feng terlihat konyol. Dia tidak benar-benar berencana untuk menyergap orang-orang di rumah Xian di sini. Jin Lanqin berkata, ini adalah orang gila. Cheng Feng tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi Lin Tian berkata kepada Luda, kamu ikut denganku. Saya? Ya, ayo pergi. Lin Tian membawa Luda, dan Cheng Feng penasaran, bagaimana denganku, tuanku? Pergi untuk membantu penguasa malam atau penguasa pasir. Setelah Lin Tian selesai, dia membawa Luda ke ruang rahasia rumah malam. Di luar ruang rahasia, biarkan Raja Boneka berjaga-jaga, dan Jin Lanqin ingin masuk, tetapi dihentikan oleh Raja Boneka Abadi. Lin Tian berdiri di dalam dan berkata sambil tersenyum, jangan buang energimu. Sekarang hanya untukku. Jin Lanqin bertanya-tanya, mengapa kamu tidak membiarmaku mengikuti? Ada yang harus kulakukan, jadi jangan mengacaukan. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan sisi lain, tetapi membawa Luda ke ruang yang dalam. Luda bingung dan bertanya, Tuan, apa yang akan kita lakukan? Aku akan memberimu sugar. Lin Tian berkata kepada Luda, dan ketika Luda mendengar ini, dia sangat senang. Kalau begitu aku akan memiliki siang juga? Ya, kamu masih belum memiliki roh abadi, tetapi konstitusimu akan membuat siangnya menjadi abadi, dan abadi, seperti makhluk abadi lainnya, bisa menjadi lebih kuat melalui roh abadi. Tapi kekuatan yang harus diberikan masih kekerasan, bukan roh abadi. Luda tidak peduli tentang ini. Sekarang dia ingin menjadi kuat, jadi dia dengan bersemangat berkata, Tuan, ayo cepat. Jangan khawatir, kita akan menemukan tempat di mana rumah malam membuat boneka peri terlebih dahulu. Mengapa? Ye Jia, di sini, telah mengumpulkan banyak Xiang'e, dan salah satunya adalah yang terbaik. Ini Wang Love Xiang'e. Tingkat raja? Ya, itu Xiang'e dari level Xian Wang. Tetapi ketika menyangkut Anda memiliki kekuatan yang terbatas. Kamu harus mematikan dan berintegrasi sepenuhnya untuk memberikan permainan penuh pada kekuatan level Xian Wang. Ketika Luda mendengar ini, dia berkata dengan gembira, oke. Setelah itu, Lin Tian terus memimpin Luda ke depan. Akhirnya, di sebuah ruangan, dia melihat setumpuk kotak abadi yang disimpan dalam kotak yang berbeda. Lin Tian mencarinya persatu, dan akhirnya melihat Raja Peri dengan cahaya keemasan. Lin Tian mengambilnya dan berkata kepada Luda, apa kabar? Apakah kamu siap? Siap. Luda berkata dengan penuh semangat, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Setelah itu, Lin Tian mulai mengintegrasikan kisi abadi dengan Luda. Sampai 1 jam kemudian, Luda merasa ada sesuatu yang lebih di tubuhnya, dan kekuatannya juga meningkat. Dia menjadi bersemangat, Tuan, saya. Sekarang kamu baru saja menyatu, kamu hanya dapat menggunakan 1% dari kekuatanmu. Kalau begitu aku hanya perlu melewati roh abadi untuk menjadi lebih kuat. Luda itu bertanya, dan Lin Tian menunjuk ke Xiang'e ini, setiap Xiang'e mengandung kekuatan yang kuat, yang dapat digunakan sebagai kekuatan yang Anda serap, jadi Anda di sini, perlahan-lahan menyerap Xiang'e ini, sampai Anda benar-benar mengintegrasikan. Luda mengangguk berat. Tuan, begitu. Kalimat itu, aku tidak akan berbicara omong kosong, kamu di sini, berkultivasi dengan baik. Lin Tian berkata kepada Luda. Suara Rudaan, masih melihat orang-orang bijak itu, dengan bersemangat mengambilnya, dan kemudian sesuai dengan instruksi Lin Tian, mulai menyerapnya di sana. Lin Tian merapikan suasana hatinya, pergi keluar, dan terus membiarkan Raja Peri tinggal di sana untuk mencegah seseorang mengganggu Luda. Di luar, Jin Lanqin melihat Lin Tian dan Luda masuk, tetapi hanya satu orang yang keluar dan meragukan, bagaimana dengan muridmu? Bab 1798. Lin Tian menatap Jin Lanqin dan bertanya, apakah aku harus memberitahumu? Jin Lanqin tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian keluar untuk melihat situasi rumah malam. Ketika malam tuan melihat Lin Tian keluar, dia bergegas maju dan berkata, Tuanku, Anda telah melakukan apa yang Anda katakan kepada saya. Arai ini tidak cukup. Kamu bisa menyiapkan beberapa bahan untukku. Semakin banyak, semakin baik. Aku bisa mengubahnya. Lin Tian menjelaskan. Penguasa malam bertanya dengan bodoh, Tuan, apakah Anda tahu susunannya? Jika aku tidak tahu arainya, bagaimana aku bisa masuk ke arahmu sekarang? Lin Tian bertanya, dan Tuan Malam berkata, cepat. Tapi Jin Lanqin menatap Lin Tian dengan ragu. Apakah kamu benar-benar tahu susunannya? Tidak perlu memberitahumu. Ketika Lin Tian selesai, dia menemukan tempat untuk beristirahat, tetapi Jin Lanqin hanya bisa menahan amarahnya. Tuan Malam tidak berdaya untuk mendapatkan bahan dan membiarkan Lin Tian mengatur susunan. Namun, api malam dengan malam kurang timur, datang ke rumah Tian Hai, menemukan Tuan.
Penguasa Mensyah melihat api di malam hari, segera tersenyum dan berkata, "Pangeran kamu, apakah kamu di sini?" "Tuan Haifu, ada yang ingin kukatakan padamu. Pergi ke ruang rahasia dulu." Malam ini angin api mengembun, dan penguasa Menshan merasa sesuatu akan terjadi, jadi dia dan angin api malam segera datang ke ruang rahasia. Penguasa Haifu bertanya, "Ada apa, Tuan Ye?" "Penguasa Sekte Tiansha, dengan sekelompok orang, pergi ke rumah malam saya dan menghancurkan rumah malam saya. Sekarang saya ingin Anda membawa orang-orang bersama Anda dan pergi ke pengepungan dan penindasan." Api malam dan angin deras. Penguasa rumah laut terkejut sejenak dan berkata, "Tuan Ye, saya adalah anggota rumah Hiu Chaosian. Jika saya bekerja untuk Anda secara terbuka, apa yang harus saya lakukan ketika rumah Hiu Chaosian mengirim seseorang untuk menyelidiki? Kalau begitu jangan lupa bahwa kamu juga penguasa rumah Sisian yang mendukungmu." Api malam angin dingin dengan cara mata, dan rumah laut Lord ragu-ragu, "Saya ingin berpikir. Cepat, selamatkan mereka." Pada saat ini, api malam tahu bahwa kita harus membuat keputusan cepat. Jika tidak, Lin Tian dan yang lainnya akan berada dalam masalah besar jika mereka pergi. Setelah berkeliaran di sana sebentar, penguasa Haifu berkata, "Dengan cara ini, saya akan membawa sekelompok orang bersama saya. Ketika rumah Hiu Chaosian bertanya, saya akan mengatakan bahwa saya akan pergi ke rumah malam Anda sebagai tamu. Saya tidak berpikir mereka akan mengejar masalah kecil ini." "Oke, cepat. Saya tidak sabar menunggu api malam ini. Cepat biarkan penguasa Haifu bersiap." Penguasa Haifu ragu-ragu dan berkata, "Saya tidak tahu siapa yang ada di sisi lain. Peri emas, peri, dan kemudian dua abadi, salah satunya bahkan tidak abadi. Mari kita lakukan perkiraan awal tentang api malam." Penguasa Haifu bertanya-tanya, "Tidak, tidak, 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 tidak. Salah satu yang abadi itu penuh kebencian. Dia akan mengendalikan boneka abadi kita dan membiarkan mereka membantunya." Malam ini angin marah. Mendengar ini, tiap penguasa Haifu menarik napas. "Aku khawatir aku tidak bisa berurusan dengan boneka perimu. Saya khawatir saya tidak cukup untuk membawa beberapa orang." "Lalu apa?" Pada malam hari, api padam, dan penguasa Haifu ragu-ragu, "Kalau begitu aku akan mengirim lebih banyak orang." "Oke, cepat." Penguasa Haifu segera pergi untuk bersiap, dan api malam berderas. Sementara suatu malam Xiaodong bertanya, "Saudaraku, bisakah kamu mengandalkannya?" Penguasa rumah laut juga yang ditanam di sini. "Jika dia tidak berani, aku akan pergi ke rumah abadi barat untuk menuduhnya." Tapi Xiaodong berkata, "Tapi boneka abadi itu sangat mendominasi, dan aku takut pada orang-orang di rumah Tianhai, belum tentu." Angin api malam membeku dengan cara yang berat, "Saya pikir tuan rumah ini pasti memiliki metode yang mengatakan, jika rumah Tianhai memobilisasi pasukannya, itu pasti akan mengganggu rumah Chaosian minggu ini, dan kemudian penguasa Menshan akan terungkap." Nightless East menjelaskan. Angin api malam mengerutkan kening, "Jika ini masalahnya, kita akan melarikan diri ke tempat rumah Sisian dan meminta bantuan orang-orang di rumah Sisian. Ini satu-satunya cara untuk melakukan ini. Saya berharap pemerintah ini akan memberinya kekuatan." Malam kurang timur selesai mengatakan, di luar rumah laut Lord kembali lagi, lalu membawa dua orang untuk pergi bersama. 1 jam kemudian, di hutan rumah malam, susunan telah diperbaiki dan bertumpu di atas pohon, dan pemilik rumah malam buru-buru datang, "Tuanku, pria dari rumah Tianhai itu ada di sini." "Rumah Tianhai? Bukankah mereka dari rumah Hiu Chaosian? Mengapa Anda datang untuk bergabung dengan kami?" Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu tidak tahu. Rumah penguasa Tianhai telah bergabung dengan rumah Sisian, tetapi itu rahasia. Orang luar tidak tahu. Kedua putra saya mungkin meminta mereka untuk membalas dendam." "Malu," kata guru malam. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ayo pergi dan lihat." Pemilik rumah malam segera mengikuti, dan ketika Shaiyuan mendengar bahwa seseorang akan datang, dia segera berlari keluar untuk melihat-lihat, sementara Jin Lanqin mengikuti Lin Tian sepanjang waktu. Sekitar beberapa saat kemudian, sekelompok ahli datang keluar rumah malam, dan ada banyak dari mereka. Yang lainnya adalah ahli surgawi. Penguasa rumah, ketika dia melihat penguasa malam, tampak bingung, "Tuan malam, ada apa denganmu?" Saat ini, penguasa malam berdiri di samping Lin Tian. Tidak mudah untuk mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berkata kepada api malam, "Kamu, cepat dan jangan mati." Tetapi angin api malam berkata, "Ayah, apa maksudmu?" Tuan malam tidak berani mengatakan lebih banyak, hanya bisa menghela nafas, dan Lin Tian Xiao berkata, "Jangan tanya, sekarang ayahmu telah setia padaku." "Tidak mungkin, bagaimana ayahku bisa setia padamu?" Malam itu api segera tidak percaya, tetapi juga menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum, "Oh, tidak percaya? Maka saya tidak bisa menahannya." Pada malam hari, api sangat ganas sehingga saya harus melihat penguasa Haifu. "Tuan Haifu, aku akan memberikannya padamu." Penguasa Haifu menatap Lin Tian. "Nak, aku penguasa rumah Xiatian Haising, Hai Dasian. Jika Anda tidak ingin mati, Anda akan menyerah. Kalau tidak, jika aku mulai, kamu akan mati."
Lintian menatap laut abadi dan bercanda, kamu mengatakan bahwa kamu akan bergabung dengan rumah abadi barat, rumah Yao Chaosian, tahukah kamu? Laut abadi segera mengubah penampilannya, apa yang bisa saya andalkan? Jangan meludahkan darah Anda. Mereka yang membawa mereka saling memandang, jelas mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lintian tersenyum dan berkata, tuan muda dari keluarga malam ini, tetapi dia berasal dari rumah Sisian, dan kamu datang untuk membalaskan dendamnya. Bukankah kamu dari rumah Sisian? Peri besar laut berdalih, nak, kamu tidak menyemprot orang sesuka hati, sudah kubilang, aku tidak akan mempercayaimu. Lalu mengapa kamu membawa orang ke sini? Lintian menertawakan laut abadi, dan laut abadi berkata dengan serius, keluarga malam adalah keluarga besar bintang laut langit saya, dan telah memberikan banyak kontribusi untuk bintang laut langit saya. Oleh karena itu, jika terjadi kecelakaan di keluarga malam, saya secara alami perlu membantu. Benarkah? Tapi saya tidak meminta Anda untuk membantu saya. Itulah yang kamu lakukan kepada Tuhan Malam, sehingga Tuhan Malam berada di bawah kendalimu. Laut abadi bersenandung. Lintian hanya bercanda, baiklah, datanglah jika kamu mau, tapi jangan menyesalinya. Penyesalan? Aku adalah penguasa langit bintang 2 dan bintang laut, dan aku takut padamu sebagai peri? Laut abadi ini sama sekali tidak menganggap serius Lintian. Lintian berkata sambil tersenyum, kalau begitu masuk. Setelah itu, Lintian membawa mereka ke kejauhan dan menghilang di depan mereka. Laut abadi mengerutkan kening dan bertanya pada api malam, ada apa? Saya memiliki susunan tersembunyi di rumah saya malam ini untuk mencegah orang luar melihat orang-orang di dalam, jadi selama kami masuk, kami dapat melihat mereka. Api malam menjelaskan. Bab 1799. Penguasa rumah laut mempercayai kata-kata api malam dan berkata kepadanya, malam itu, Tuan Muda, pimpin jalan, dan kami akan mengikuti. Iya. Api malam segera membawa orang-orang ini masuk, dan penguasa Haifu memberitahu orang-orang di sekitarnya, semuanya, bawakan aku roh satu persatu. Jika kamu bertemu dengan boneka peri, kamu dapat menggunakan boneka tetap secara langsung, oke? Kerumunan itu menjawab, ya. Ketika angin api malam mendengar ini, dia tampak bingung. Tuan Haifu, kapan kamu mendapatkan Dingfu? Aku telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun, dan setiap rune sangat berharga. Pada awalnya, itu adalah 10 juta batu peri. Maka Anda harus mengganti saya. Penguasa Haifu berkata dengan sakit hati di wajahnya. Jangan khawatir, itu semua milikku, api malam meyakinkan. Mendengar kata-kata angin api malam, penguasa rumah laut bahkan lebih bersemangat. Oke, saya punya orang khusus untuk berurusan dengan Xiangwu, jadi Anda bisa yakin. Itu bagus. Api malam bersemangat, dan kemudian terus memimpin, sampai beberapa saat kemudian, kegelapan datang tawa Lintian, selamat telah datang ke sini. Pada saat berikutnya, mereka akan menjadi lautan api di mana-mana, dan api ini akan membakar gas abadi. Selama mereka melepaskan topeng gas abadi, mereka akan ditelan api. Jadi tiba-tiba, banyak orang tidak berani menggunakan gas abadi. Alih-alih gas abadi, mereka hanya bisa menghindar. Tetapi susunan ini penuh dengan api, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ini membuat penguasa Haifu marah, ada apa? Saya tidak tahu, kata api malam Lintian Xiao dalam kegelapan berkata, saya mengubah susunan sedikit dan menambahkan beberapa api khusus, tetapi saya tidak tahu. Apakah kamu puas? Ketika angin api malam mendengar ini, dia segera mengamuk, wah, sebaiknya kamu tidak membiarkan kami keluar. Atau kamu akan dibersihkan. Mendengar ini, Lintian hanya tersenyum, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa keluar dari sini. Api malam segera menatap penguasa Haifu, kamu perlu memikirkan sesuatu dengan cepat. Kepala Haifu tampak tertekan. Aku mau, tapi yang ini. Pada malam hari, angin api sangat tertekan hingga mencapai titik ekstrim. Penguasa Haifu memerintahkan semua orang, serang susunan, dan kita harus mematahkannya. Iya. Pada saat ini, orang-orang itu menyebar untuk menemukan tempat yang tepat, dan kemudian menyerang susunan. Siapa yang tahu susunan ini, Lintian meningkatkan ketahanannya. Begitu orang-orang itu menyerang, mereka langsung dipantulkan oleh Arai, membuat serangan mengenai mereka dan menerbangkannya di tempat. Penguasa Haifu tercengang, dan Lintian pergi ke sana dan berkata sambil tersenyum, nikmati dirimu. Jika Anda ingin hidup, maafkan saya. Aku bisa mengampuni hidupmu. Jalan napas Haifu Lord, wah, aku adalah penguasa rumah bintang Tianhai. Apakah menurutmu aku tidak bisa pergi? Kalau begitu cobalah. Jangan bicara omong kosong di sini. Penguasa rumah laut menggerogoti Teetnya dengan marah, dan kemudian memerintahkan kepada semua orang, jika ada kebodohan, gunakan jimat. Orang-orang ini mengeluarkan jimat satu persatu dan bersiap untuk pergi dari sini, sementara Lintian tersenyum pada mereka dan berkata, apakah ini keadaannya? Omong kosong, apakah kamu ingin tinggal? Penguasa rumah laut bersenandung, lalu menggunakan jimat, dan susunan di sekitar bergerak, dan bola api yang tak terhitung jumlahnya menghantam orang-orang itu satu demi satu. Sebelum orang-orang ini menghilang, mereka semua terluka parah, dan akhirnya pergi dengan luka-luka, dan api malah menakutkan konyol, dan dengan cepat mengeluarkan rune secara pribadi, dan menyelinap pergi.
Tapi angin api malam tidak memiliki kehidupan yang begitu baik. Sebelum menghilang, tubuh itu terkena teknik merobek udara dingin Lin Tian, dan tubuhnya hancur di tempat, hanya jiwa abadi yang menghilang. Lin Tian harus berjalan keluar dari barisan, lalu melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir mereka sangat kuat, tetapi pada akhirnya, satu persatu, mereka melarikan diri. Namun, Tuan Malam khawatir, kali ini mereka akan kehilangan begitu banyak. Mereka akan menemukan Master Arai yang kuat dan menghancurkan Arai. Jika rusak, itu rusak. Bukan apa-apa. Pokoknya, di sini, mainkan saja sekali." "Sekali? Apakah Anda akan membuangnya, tuanku?" Penguasa keluarga malam bingung, dan Shaiyuan juga bingung. "Tuan kecil, apakah kita akan pergi dari sini?" Cheng Feng dan Jin Lanqin penasaran ketika mereka melihat Lin Tian tersentak untuk pertama kalinya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya mengatakan bahwa cara bermain barusan adalah satu kali, tetapi lain kali mereka datang lagi, mereka tidak ingin pergi." Setelah itu, Lin Tian menabuh drum di barisan lagi, tetapi tidak ada gerakan dan tidak ada yang terlihat selama beberapa hari. Lin Tian harus menyerap ki abadi di sekitarnya dalam pembuluh darah abadi dari rumah malam. Awalnya, semangat pembuluh darah abadi keluarga malam itu kuat, tetapi setelah beberapa hari berjuang, tidak ada roh abadi sama sekali, yang membuat keluarga malam bingung. Hanya Lin Tian, dia dari bintang menjadi 3 bintang, integrasi 3 kisi abadi, masing-masing, 3 jenis air kayu emas. Jadi ada 7 dari mereka, salah satunya adalah kombinasi dari 3 dan 6 lainnya terpisah. Melihat 7 kotak abadi ini, Lin Tian menemukan bahwa kotak abadi yang digabungkan sangat berbeda, dan kekuatan keseluruhannya juga telah ditingkatkan. Sepertinya kita perlu menemukan lebih banyak pembuluh darah abadi di masa depan. Lin Tian menghela nafas, dan Shaiyuan, yang berada di satu sisi, telah menunggu di sini selama beberapa hari sampai dia melihat Lin Tian kembali ke dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, "Tuan kecil, kamu akhirnya bangun." "Apa? Ada apa?" "Tidak, orang-orang yang sudah lama tidak berada di sini. Mereka semua merasa berjamur." Shaiyuan sangat membosankan. "Jangan khawatir, mereka akan datang, tapi mereka mungkin mengalami masalah." Lin Tian berkata dengan percaya diri. Shaiyuan berkata, "Mari kita tunggu." Namun, saat ini, di kota Tianhai, ada 4 tempat yang dijaga ketat. Di rumah Tianhai, penguasa Menshan dengan cemas menunggu, sudah hampir 10 hari, kenapa dia tidak datang? Di satu sisi malam, angin api hanya menyisakan 1 jiwa abadi, tersembunyi di lukisan bersama saudaranya. "Lihat angin api malam ini sangat marah, saya katakan tuan rumah laut, Master Arai yang Anda katakan, datanglah. Jangan khawatir, itu akan segera datang. Ketika dia datang, susunan akan rusak." Angin api malam mendengar ini, sangat tertekan, "Tidak, aku harus menceritakan ini ke rumah Sisian." "Bagaimana dengan menceritakan?" "Ini adalah tempat rumah abadi dinastio. Jika orang-orang dari rumah abadi barat menggelengkan kepala dan membuat masalah di sini, dan rumah abadi dinastio mengetahuinya, hidupku tidak akan terjamin." Penguasa Haifu sangat tertekan. Setelah mendengar ini, angin api malam tidak bisa berhenti berkata, "Bisakah kita menyelesaikannya kali ini?" "Jangan khawatir, penyihir ini adalah Master Arai terkenal di rumah abadi dinastio. Lei Wuxing akrab dengan banyak susunan abadi. Penguasa rumah laut itu memiliki salurannya sendiri. Saya harap begitu, atau saya bahkan tidak bisa mendapatkannya selama berhari-hari." Penguasa Haifu menenangkan, "Tunggu, aku telah mengirim seseorang untuk mendesakmu. Jangan terburu-buru, aku datang." Pada saat ini, seorang pria keluar, dan dia ditutupi kain hitam, sehingga orang tidak bisa melihat wajahnya, dan napasnya juga tidak menentu, seolah-olah ada nafas 5 orang. Angin api malam melihat ini dan terkejut, apakah ini 1 orang atau 5 orang? Bab 1800. Penguasa Haifu segera tersenyum dan berkata, "Tuan Lei, Anda di sini." Lei Wuxing, seorang ahli susunan, tidak ada yang tahu nama aslinya, hanya saja dia dapat menguasai 5 elemen susunan abadi tingkat lanjut, begitu banyak susunan tidak dapat membantunya, dan dapat dengan mudah memecahkan susunan. Di rumah abadi dinastio, banyak orang memujanya sebagai Master Arai. Kali ini, penguasa rumah laut meminjam arti rumah abadi dinastio dan mengundangnya ke sini. Jadi Lei Wuxing berkata dengan tidak sabar, "Kudengar sesuatu terjadi padamu. Rumah Yao Chaosian, biarkan aku menghadapinya, kan?" Penguasa Haifu segera berkata dengan hormat, "Ya, ada seorang pria yang telah mengatur susunan yang mengerikan. Saya khawatir itu membutuhkan Anda untuk menyelesaikannya." "Arai apa? Bagaimana saya bisa membantu Anda?" Lei 5 elemen ini meremehkan cara, tetapi tuan rumah laut itu menjelaskan cara, susunan ini bisa memantul. "Memantul? Tidak mungkin. Lei Wuxing tidak bisa melakukannya, dan tuan Haifu menjelaskan, sungguh, banyak dari kita melihatnya. Api malam di satu sisi juga mengatakan, "Ya, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri." "Dan siapa kamu?" Lei Wuxing bertanya, dan api malam segera memperkenalkan identitasnya, tetapi tentu saja dia tidak akan mengatakan bahwa dia berasal dari rumah Sisian, tetapi dia berasal dari rumah malam di sini. Penguasa Haifu masih berkata, "Tuan Lei, kami adalah keluarga malam.
Jika Anda dapat menyelesaikan masalah besar ini, Anda dapat mengambil sumber daya keluarga malam. Ketika Lei Wuxing mendengar ini, dia langsung menjadi tertarik, tetapi dia masih berpura-pura sangat bangga. Oh, apapun yang Anda inginkan? Api malam berkata, ya, kamu bisa menerimanya. Lei Wuxing berkata, meskipun tidak ada yang baik tentang dua bintang-bintang ini, saya akan pergi dan melihat susunan yang begitu menarik. Adapun apa yang Anda katakan, saya akan membicarakannya nanti. Angin api malam mengangguk gila, ya. Kalau begitu ayo pergi. Lei Wuxing berkata, dan penguasa Haifu bertanya, apakah kamu membutuhkan tangan? Atau semacamnya? Tidak, itu hanya formasi yang rusak. Aku akan mengeluarkannya jika aku mau. Lei Wuxing itu salah. Penguasa Haifu berpikir itu masuk akal, jadi dia membawa beberapa orang bersamanya dan pergi bersama. Sekitar setengah hari kemudian, ketika Lin Tian mendengar bahwa orang lain datang dari luar, dia harus menjernihkan pikirannya dan berkata, akhirnya, itu di sini. Jadi Lin Tian keluar dari barisan dan melihat bahwa Lei Wuxing melihat ke atas dan ke bawah. Adapun penguasa Haifu, dia berteriak, apa yang kamu lihat? Nah, ini tuannya. Menguasai. Ya, Master Array, dia adalah salah satu Master Array terbaik di rumah abadi dinastio kita. Tuhan menyombongkan diri. Lin Tian tidak peduli. Oh, jadi dia datang untuk mati juga? Mendengar ini, penguasa Haifu segera berkata kepada Lei Wuxing, Tuan Lei, lihat, orang ini sangat gila dan sombong. Dia hanya mengandalkan beberapa susunan sampah. Lei Wuxing berkata bahwa penguasa Haifu sangat senang. Ya, susunan sampah. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Sayuan tidak bisa melihatnya, masih di jalan Tuchao. Saya tidak tahu yang melarikan diri beberapa waktu lalu. Penguasa rumah laut berkata dengan malu-malu, itu karena aku akan mengundang orang, kamu tahu. Silahkan. Saya pikir sekelompok Dewa Emas dan Abadi tidak sekuat susunan. Sayuan ini tidak sopan untuk menyerang. Jangan khawatir, kata penguasa Haifu dengan marah, tunggu sampai pertempuran pecah, dan lihat bagaimana aku bisa membersihkanmu satu persatu. Tapi Sayuan bercanda, melanggar batas? Hanya kamu? Jangan naif. Setelah penguasa Haifu bersenandung, dia menatap Lei Wuxing. Tuan Lei, saya akan memberikannya kepada Anda. Jangan khawatir, ini hanya istirahat. Lihat bagaimana saya memecahkannya. Lei Wuxing sok. Kemudian dia mengeluarkan anak panah emas. Saat berikutnya, Lei Wuxing mengalahkan anak panah emas, dan anak panah itu langsung mengenai sesuatu di susunan, tetapi Lin Tian memikirkannya, dan anak panah itu jatuh ke telapak tangan Lin Tian. Kamu berani mengambil senjata ajaibku, kata Lei Wuxing. Senjata ajaibmu? Lalu mengapa itu datang kepada saya? Lin Tian bertanya, dan Lei Wuxing Dao berkata, saya tidak peduli mengapa. Jika kamu menyentuh anak panahku, kamu akan mati. Setelah itu, pikiran Lei Wuxing adalah bahwa Lin Tian dikelilingi oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dia membeku lagi. Akhirnya, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan bayangan pedang emas bergetar di sekitar Lin Tian. Semua orang terkejut, dan seseorang tergagap, 3 sistem Dharma abadi. Apakah dia memiliki 3 alat kelamin? Orang-orang terkejut, dan Sayuan mulai khawatir, sedangkan untuk Jin Langkin, ada semacam firasat. Cheng Feng tidak tahu harus berbuat apa, tetapi penguasa Haifu sangat bersemangat. Tuan Lei, ini benar-benar kuat. Ketika dia bergerak, dia mengendalikan sisi lain. Api malam juga menyembah, Tuan Lei, saya tidak menyangka Anda begitu kuat. Lei Wuxing berpikir dia benar. Itu hanya peri. Mari kita lihat bagaimana rasanya melemparkanmu. Penguasa Haifu berkata dengan canggung, apa yang dikatakan Tuan Lei adalah... Lei. Wuxing kemudian melihat mereka dan berkata, katakanlah, bagaimana kamu ingin anak ini mati? Tapi begitu suara itu jatuh, es di sekitar hutan menghilang, begitu pula tanaman merambat. Hanya bayangan pedang emas yang masih melayang. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu saja. Kamu ingin membunuhku? Sedikit naif. Lei Wuxing tidak menyangka Lin Tian akan membebaskan diri, jadi dia siap untuk memulai lagi. Setelah Lin Tian membiarkan semua orang pergi, dia juga memasuki susunan dan berkata sambil tersenyum, bukankah kamu Master Array? Mari mainkan Array. Lei Wuxing mengabaikannya, bergegas ke dalam susunan, melihat sekeliling, dan matanya bersinar hitam. Lin Tian saling menatap mata dan bergumam, ini keterampilan 1000 mata. Di satu sisi Sayuan tidak mengerti cara, Tuan kecil, apa itu keterampilan 1000 mata? Orang biasa hanya memiliki 1 mata, tetapi dia memiliki 1000 pasang mata kecil di 1 mata, yang dapat membedakan nuansa beberapa hal. Mendengar ini, Sayuan menarik napas, apa? Apalagi yang bisa Anda lakukan? Lin Tian mengangguk, dan Lei Wuxing telah menemukan petunjuk susunan dan segera memainkan sihir. Mantra ini telah menghancurkan banyak bagian dari susunan. Tiba-tiba, susunan itu mulai terasa tidak nyaman di mana-mana, dan Sayuan terkejut, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pertama-tama kamu pergi ke ruang rahasia dengan Tuan Malam. Saya akan menghubunginya. Lin Tian berkata kepada Sayuan, dan biarkan Sayuan membawamu kembali.
Shaiyuan harus membiarkan penguasa malam memimpin tim, dan kemudian orang-orang mundur dari posisi semula mereka, sementara Lin Tian melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas ke dalam susunan. Setelah melihat hantu-hantu ini, Lei Wuxing dalam barisan itu tertawa, apakah kamu mengandalkan beberapa ilusi? Itu tidak benar. Bayangan Lin Tian telah dihancurkan. Lei Wuxing merasa bahwa kekosongan itu tidak sederhana dan berkata dengan dingin, aku tidak menyangka bahwa kamu, peri kecil, harus memiliki kemampuan yang begitu kuat. Bab 1801. Hantu Lin Tian menatap Lei Wuxing dan tertawa, jika kamu ingin membantu, kamu harus membayar harga. Harganya? Wah, aku akan memujimu. Tidakkah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyerangku? Setelah 5 elemen kata-kata Lei, tubuhnya menghilang. Serangan bayangan Lin Tian, semuanya kosong, dan Lei Wuxing muncul kembali, telah berada di udara, dan udara mengenai panah yang tak terhitung jumlahnya. Semua bayangan ini telah dipukuli, sementara Lin Tianben terus bersembunyi di dalam susunan. Guntur 5 elemen itu mencibir, bagaimana? Itu hanya tersembunyi, kata Lin Tian sambil tersenyum, itu tidak benar. Setelah itu, Lin Tian menggunakan teknik peminjaman jiwa di tempat gelap, dan kemudian menggunakan tangan penggambar hantu neraka. Dengan tangan besar, dia segera meraih roh Lei Wuxing. Lei Wuxing tertegun dan bersenandung, sedikit keterampilan hantu, ingin membawaku? Kamu naif. Saya. Melihat Lei Wuxing mengeluarkan jimat dan menempelkannya pada dirinya sendiri. Jimat itu mengirimkan cahaya hitam yang kuat, yang langsung menjabat tangan hantu neraka. Lin Tian harus tertawa dalam kegelapan. Ini jimat anti hantu. Itu benar. Dalam seperempat jam, keterampilan hantu apapun tidak akan berhasil untukku. Guntur itu 5 baris dengan cara bangga. Lin Tian tertawa dan berkata, Fu jenis ini, harganya tidak murah. Tidak apa-apa. Ketika aku menyingkirkanmu, aku akan membiarkan rumah malam menghabiskan sejumlah uang dan menebusku. 5 elemen Lei sama seperti sebelumnya, dan dia bangga di sana. Mendengar ini, Lin Tian bercanda, sepertinya sangat sulit untuk berurusan denganmu hari ini. Lei Wuxing mengeluh, tidak, 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 tidak. Jika Anda mengandalkan metode abadi lainnya, kekuatan Anda akan lebih lemah. Lin Tian tertawa kecut, dia akan dibenci. Lei Wuxing tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian. Sebaliknya, dia berkata, jika tidak mungkin, saya akan membersihkanmu. Kamu pikir kamu bisa menangkapku? Lin Tian bertanya dalam kegelapan, dan Lei Wuxing berkata dengan bangga, tentu saja, itu bisa. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Lei Wuxing menyerang ke satu arah, tetapi Lin Tian menghilang lagi dalam sekejap mata. Lei Wuxing mencoba menyerang lagi, tetapi hasilnya sama, tetapi Lei Wuxing tidak menyerah, dan terus menyerang sampai susunan di sekitarnya hancur. Pada saat ini, api malam, serta orang-orang di rumah Tianhai, sedang mengawasi di luar. Lei Wuxing bertanya dengan ragu, apakah kamu melihat anak itu keluar? Tuhan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak melihat apa-apa. Mendengar ini, 5 elemen Lei berkumpul, bocah ini, aku benar-benar bisa bersembunyi. Tapi angin api malam berkata, mungkin dia bersembunyi di kamar tidur saya. Oh, ruang rahasia malam. Ya, kami memiliki banyak ruang rahasia untuk disembunyikan orang. Api malam menjelaskan. Mendengar ini, Lei Wuxing berkata kepada api malam, pimpin jalan, aku akan menggalinya. Api malam, angin dan suara rahmat segera membuat orang mengambil cat Nyaings dan pergi ke apa yang disebut ruang rahasia bersama-sama. Lin Tian kemudian muncul tidak jauh, melihat setiap gerakan mereka, dan kemudian meragukan, sepertinya kita harus menemukan cara untuk menghadapi orang ini. Pada saat ini, Lei Wuxing merasakan Lin Tian, yang mengintip dalam kegelapan. Dia berbalik dan tiba-tiba menghilang. Orang-orang penasaran dengan Lei Wuxing, sampai dia tiba-tiba muncul di belakang Lin Tian dan tertawa, apakah menurutmu aku tidak dapat menemukanmu? Selesai mengatakan, pedang emas muncul di tangan Lei Wuxing, dan kemudian dia dengan cepat memukul Lin Tian. Lin Tian hanyalah bayangan, yang hancur dan menghilang. Tawa Lin Tian datang dari dekat, hanya kamu, masih ingin menemukanku? Itu naif tentang Anda. Lei Wuxing mendengar nada bicara Lin Tian dan mulai marah. Wah, jangan berpikir kamu mengandalkan ilusi ini, aku tidak dapat menemukanmu. Kalau begitu ayolah, aku akan melihat bagaimana kamu menemukannya. Ketika aku membunuh kalian semua, kalian akan keluar, kata Lei Wuxing. Dengan itu, Lei Wuxing kembali ke penguasa Haifu dan orang lain lagi, dan berkata kepada angin api malam itu, pimpin jalan. Api malam terus memimpin sampai setelah beberapa saat, di luar ruang rahasia, saya melihat Raja Abadi. Raja Api Malam memandang Raja Abadi dan berkata, ini adalah Raja Abadi dari keluarga malam kita, tapi sekarang tidak mendengarkanku. Lei Wuxing memandang penguasa Haifu, dan penguasa Haifu mengeluarkan jimat dan berkata, aku siap untuk itu. Saya melihat penguasa Haifu mengeluarkan jimat dan bersiap untuk bertarung melawan Raja Abadi. Tapi Raja Abadi tiba-tiba bergerak, dan kecepatannya sangat cepat. Dia bergegas ke penguasa Haifu. Penguasa Haifu terkejut, tetapi Lei Wuxing dengan cepat lewat. Dia meraih jimat itu dan memukul Raja Abadi di dahi gunung. Raja Abadi tidak bisa segera bergerak.
Penguasa Haifu berkata sambil menghela nafas lega, ada baiknya Tuan Lei ada di sini, kalau tidak itu pasti tragedi barusan. Lei Wuxing berkata dengan bangga, ayo masuk ke dalam dan lihat kapan orang-orang ini bisa bertahan. Dengan itu, Lei Wuxing masuk ke dalam, dan kemudian Lin Tian muncul lagi. Dia masih banyak hantu, dan sekali lagi dia memadamkan hantu itu. Di ruang sempit ini, 5 elemen Lei memiliki sedikit aktivitas dan hanya dapat sering mundur, tetapi respons penguasa Haifu dan yang lainnya tidak begitu cepat. Oleh karena itu, orang-orang ini dipukul oleh Sumi di tempat, dan Sumi ini meminjam 5 elemen kekuatan jiwa guntur. Jadi orang-orang ini berteriak satu persatu di rumah Tianhai, tetapi api malam telah mengendalikan lukisan itu untuk hanyut. Mereka datang ke Lei Wuxing dan bertanya, Tuan Lei, apa yang harus saya lakukan sekarang? Orang ini akan terbelah menjadi bayangan tak berujung, dan seperti Buddha, dia tidak bisa menilai kebenaran sama sekali. Lei Wuxing sedang terburu-buru. Lalu apa? Pada malam hari, api dan angin sangat tertekan sehingga 5 elemen guntur melintas dengan dingin, maka aku akan meratakan seluruh gunung. Dengarkan ini, angin api malah menarik napas, datar. Iya. Setelah itu, Lei Wuxing mengeluarkan pedang emas lagi, dan pedang emas menjadi lebih besar, dan kemudian mulai berkumpul dan menabrak gunung satu persatu. Gunung itu tidak tahan dengan serangan kuat segera, dan mulai runtuh dengan liar, dan api malam dikejutkan. Penguasa rumah laut berteriak, aku masih di sana. Hentikan, Tuan Lei. Lei Wuxing harus berhenti, dan penguasa Haifu dan beberapa orang di rumah Tianhai bergegas keluar. Lei Wuxing kemudian bertanya, oke? Baiklah. Penguasa Haifu mengangguk, dan Lei Wuxing terus menyerang gunung dengan gila-gilaan. Dia berkata, lihat, aku akan membunuhmu. Gunung itu terus runtuh, dan setelah itu, ada runtuhan di mana-mana. Api malam angin dengan cara aneh yang baik, apakah mereka akan mati di dalamnya? Tuhan menggelengkan kepalanya dan berkata, batu semacam ini tidak akan menghancurkan mereka. Lei Wuxing kemudian melirik reruntuhan dan berkata, tidak peduli apa, beri aku cek yang baik untuk melihat apakah mereka yang bersembunyi di dalamnya akan keluar. Iya. Penguasa Haifu segera menjawab dan memerintahkan, sementara Lei Wuxing menatap reruntuhan dengan dingin dan memarahi dalam hatinya, bocah licik, jika aku menangkapmu, aku akan membunuhmu. Siapa tahu, ada hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, dan puluhan ribu dari mereka, yang sangat menakutkan untuk ditonton. Penguasa Haifu dan yang lainnya tercengang, dan angin api malam tergagap, ini begitu banyak. Bab 1802. Lei Wuxing mendengus, berapa? Apakah itu bagus? Aku telah melihat seranganmu. Aku bisa menyerang paling banyak satu bagian, tetapi masih sulit untuk menyelesaikan semuanya. Hantu Lin Tian saling menertawakan. Mendengar ini, Lei Wuxing bersenandung, kalau begitu kamu bisa melihat. Pada saat ini, Lei Wuxing mulai lagi, dan panah yang tak terhitung jumlahnya menghujani udara, menutupi seluruh area, mengenai bayangan satu persatu. Bayangan-bayang ini menghilang satu persatu, dan Lin Tian membuat banyak dari mereka. Kecepatan serangan Lei Wuxing sama sekali tidak bisa menandingi kecepatan split Lin Tian. Melihat penguasa Haifu di matanya, dia bodoh, siapa orang ini? Betapa mengerikan. Tidak peduli apa, api malam berkata kepada Lei Wuxing, Tuan Lei, selama Anda membersihkannya, semua yang ada di rumah malam saya adalah milik Anda. Lei Wuxing segera menggerakkan hatinya dan berkata, inilah yang kamu katakan. Ya, selama kamu membunuhnya, kamu bisa mengatakan apa saja. Api meledak malam ini. Jadi Lei Wuxing meningkatkan kekuatannya, sementara Lin Tian tersenyum lebar dan terus melepaskan bayangan ajaib dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, sudah berakhir. Pada saat ini, tangan hantu neraka muncul lagi, dan Lei Wuxing memarahi, kamu sedang menunggu jimat saya menghilang. Ya, runemu bertahan paling lama 1/4 jam, dan itu berharga. Saya tidak percaya Anda. Itu selalu ada. Lin Tian tersenyum pada Lei Wuxing. Hanya ada satu sinar dalam 5 elemen, jadi ketika saya melihat tangan hantu neraka yang tak terhitung banyaknya, dia sangat marah sehingga dia menghindar dengan gila-gilaan. Bagaimana mungkin ada kehancuran hantu yang tak terhitung banyaknya? Dalam waktu singkat, Lei Wuxing sangat kesal sehingga dia naik ke langit dan berkata kepada penguasa Haifu, mundur. Penguasa laut tidak memiliki kesempatan untuk mundur, terutama ada bayangan ajaib di mana-mana. Sulit bagi mereka untuk keluar. Lei Wuxing hanya bisa menyembunyikan dirinya, sementara hantu Lin Tian menertawakan penguasa Haifu. Orang-orang yang kamu undang, kamu melarikan diri. Wah, jangan berpuas diri. Dia akan datang lagi. Penguasa Haifu percaya, tetapi Lin Tian tertawa, oh, apakah itu? Tapi saya tidak berpikir begitu. Kamu bisa menunggu, kata penguasa Haifu. Kurasa aku tidak punya waktu untuk menunggu. Lin Tian selesai, seperti orang-orang di rumah Tianhai ini. Orang-orang itu takut untuk pergi dengan jimat, dan Lin Tian menyingkirkan bayangannya dan jatuh ke dalam meditasi. Setelah beberapa saat, Shaiyuan dan yang lainnya keluar dari reruntuhan. Tuan kecil, orang itu, kenapa kamu begitu mengerikan? Shaiyuan itu memikirkan Lei Wuxing dan tampak tertekan.
Orang ini adalah ahli rumah Yao Chaosian. Saya pikir dia akan datang lagi. Lin Tian menjelaskan. Jika dia mengambil lebih banyak jimat anti hantu, bukankah kamu tidak bisa membawanya, kata Shaiyuan. Ini sangat sulit. Lin Tian berkata tanpa ragu-ragu, bagaimanapun juga, dia adalah abadi bintang 3, dan sisi lain adalah abadi emas yang kuat. Kesenjangan kekuatan terlihat jelas. Ketika Shaiyuan mendengar ini, dia mulai khawatir. Apa yang bisa saya lakukan? Jangan khawatir, aku akan memikirkan cara lain. Lin Tian mulai merenung, jadi dia mengeluarkan gukin yang dia buat, dan setelah memikirkannya, dia tersenyum, ya. Shaiyuan bertanya-tanya, ada apa? Lin Tian memandang penguasa malam dan bertanya, apakah kamu memiliki tulang binatang dari binatang abadi suara surgawi? Malu, Tuan Malam berkata, sulit untuk menemukan binatang abadi ini, apalagi tulang binatang ini. Shaiyuan ragu-ragu dan berkata, saya akan meminta orang-orang saya untuk mencarinya. Jika ada, saya akan meminta mereka untuk segera mengirimkannya. Iya. Shaiyuan segera mengeluarkan batu suara dan mulai memesan. Setelah penguasa Haifu dan yang lainnya melarikan diri kembali ke Menshan, Lei Wuxing sedang duduk di aula minum teh dan menunggu dengan gembira. Tuan Haifu tampak tertekan. Tuan Lei, Anda hampir membunuh kami. Bunuh kamu? Apakah Anda tidak punya jimat? Bagaimana itu bisa membunuhmu? 5 elemen guntur sudah tahu hal yang sama. Tuan Haifu berkata dengan muram, Tuan Lei, tidak bisakah kita menggunakan jimat setiap saat? Biayanya banyak. Kalau begitu bantu aku menemukan jimat anti hantu. Semakin banyak semakin baik, saya akan memiliki lebih banyak waktu untuk berurusan dengan bocah itu. Kata Lei Wuxing. Kepala Haifu mengerutkan kening. Jimat semacam ini sangat berharga. Saya harus menghabiskan lebih banyak waktu. Kalau begitu cepat. Lei Wuxing berkata, tetapi Api Malam berkata, bagaimana jika orang-orang itu melarikan diri? Tetapi penguasa Haifu berkata, jangan khawatir, saya akan mengirim seseorang untuk memantau mereka. Jika mereka memiliki gerakan, saya akan tahu. Angin api malam lega, dan penguasa Haifu segera mengatur seseorang untuk mencarinya. Hanya mata Lei Wuxing yang berbinar dengan cahaya yang berbeda, tetapi hatinya bergumam pada dirinya sendiri, bocah ini, yang pada akhirnya, mengapa ada keterampilan hantu yang begitu kuat? Melihat Lei Wuxing tercengang, penguasa Haifu bertanya, Tuan Lei, apakah Anda tahu apa lagi yang kami butuhkan? Penguasa rumah laut ragu-ragu dan berkata, tidak perlu berurusan dengannya. Selama ada jimat anti hantu, yang lainnya mudah dilakukan. Iya. Kemudian penguasa Haifu ada di sini menunggu kabar itu. Sekitar 3 hari kemudian, penguasa Haifu mengumpulkan 5 potong dan menatap Lei Wuxing. Tuan Lei, ini koleksi kami, dan masing-masing sangat berharga. 1/4 jam, 5, cukup. Lei Wuxing berkata dengan percaya diri, dan penguasa Haifu berkata dengan penuh semangat, ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Lei Wuxing tidak sabar menunggunya, jadi dia membawanya bersamanya dan pergi ke rumah malam lagi. Lin Tian masih menunggu di malam hari, dan Shaiyuan berkata kepada Lin Tian, Tuan kecil, tulangnya telah ditemukan. Lihat. Di mana itu? Shaiyuan mengeluarkan beberapa tulang, yang merupakan tulang binatang abadi. Lin Tian mengambilnya dan tersenyum, baiklah, aku akan pergi dan melakukan sesuatu dulu. Kamu akan menungguku di sini. Dengan itu, Lin Tian memasuki ruang rahasia di bawah runtuhan dan mulai sibuk. Pemilik malam itu bertanya-tanya, apa yang dilakukan orang dewasa ini? Shaiyuan berkata sambil tersenyum, apapun yang dia lakukan, dia pasti sangat berguna. Orang-orang bingung, terutama Jin Lanqin merasa bahwa ada banyak rahasia yang tersembunyi di Lin Tian, dan bahwa sikap Shaiyuan terhadap Lin Tian bukanlah hubungan dokter pasien yang sederhana. Jadi Jin Lanqin dengan hati-hati mengamati setiap gerakan Shaiyuan di sana, sampai setengah jam kemudian, pasukan luar datang lagi. Kali ini, penguasa Haifu berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan anak itu? Keluarkan dia dari sini. Shaiyuan segera berkata dengan penuh semangat, ini datang lagi. Bagaimana sekarang? Tuan Malam sedang terburu-buru. Berhenti, biarkan tuan kecilku datang. Shaiyuan selesai berkata, segera bersiap untuk membawa seseorang untuk mundur, tetapi kecepatan 5 elemen guntur sangat cepat, sekali menghalangi jalan mereka dan berkata sambil tersenyum, kemana harus pergi? Shaiyuan menatap Lei Wuxing. Jangan berpikir kamu sangat kuat. Apa? Apakah Anda ingin melakukannya? Apakah kamu tahu siapa aku? Pasir Yuan itu selesai mengatakan, segera berubah menjadi pasir yang tak terhitung banyaknya, guntur 5 garis 2 mata berkelap-kelip cahaya yang tidak biasa, pasir Xiangzong. Ya, saya adalah penguasa klan Tiansha. Jika kamu takut, pergilah. Tapi Lei Wuxing tertawa dan berkata, Tuan Sha, hidupmu sangat berharga. Jika Anda ditangkap dan diserahkan kepada orang lain, itu akan sangat berharga. Ketika angin api malam mendengar kata-kata Lei Wuxing, dia terkejut, sialan, beritahu dia identitas orang ini. Ya, waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.